ketika sesi tanya jawab sudah kami buka. Baik, kita ke sesi materi pertama, yaitu Introduction to Amazon Web Service. Kepada Ibu Venus Wibisana, waktu dan tempat kami silakan. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih Mbak Hepatika. Selamat siang untuk Pak Slamet dan rekan-rekan semuanya di Politeknik Tegal ya. Sehat-sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah Ibu. Ibu sehat juga, Bu? Iya, terima kasih, sehat ya. Saya kalau ingat Tegal jadi ingat sate Tegal sama tahu aci. Iya Bu, itu the best signature di Tegal Bu memang. The best ya, oke. Iya. Ini sudah ada yang siap camilannya. Kayaknya di samping sampai udah siap cemilan semua Bu ini. Oke, ya. Biar ini ya bekal amunisi buat kita untuk stay on. Nanti mungkin sekitar 2 jaman gitu ya. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan dan waktunya. Saya Venus dari Amazon Web Services. Kebetulan saya base di Singapura karena saya support untuk ASEAN. Di sini saya bareng dengan Pak Fudin Ongko yang nanti akan share beberapa tentang AWS juga ya. Mohon izin untuk share screen ya. Oke, ya. Sudah bisa dilihat screen saya? Sudah. Sudah ya, oke. Terima kasih sebelumnya. Suara saya juga terdengar dengan jelas ya? Jelas sekali, Bu. Oke, ya. Selamat siang sekali lagi. Salam kenal, saya Venus. Hari ini saya akan sharing tentang apa itu AWS ya, Amazon Web Services. Di sini mungkin beberapa sudah cukup familiar ya dengan Amazon atau AWS ya. Saya nggak bisa lihat biasanya kalau on-site gitu ya. Dulu saya suka ngetes siapa yang angkat tangan, siapa yang enggak gitu ya. Karena nanti ada bonus buat yang angkat tangan di sini. Jadi mungkin beberapa sudah cukup familiar ya, apalagi masa-masa sekarang banyak yang belanja online gitu kan. Kalau di Indonesia ada kayak Tokopedia, kemudian apalagi ya, kalau di luar itu ada yang namanya Amazon. Jadi Amazon itu kalau kita flashback sedikit ya, sekitar mungkin 15 tahun yang lalu, Amazon itu adalah penyedia buku online awalnya ya, toko buku online di Amerika. Jadi awalnya hanya dimulai di gudang kecil gitu ya, dari founder kami, Jeff Bezos. Kemudian berkembang, makin banyak gitu ya. Jadi tidak hanya toko buku online, tapi jadi e-commerce online, jadi menyediakan apa aja di Amazon. Jadi kalau sekarang kita coba di Amazon.com atau mungkin yang paling dekat mungkin di Amazon Singapura gitu ya, itu kita bisa nemuin apa aja, barang apa aja gitu ya. Jadi kayak ekuivalennya mungkin Tokopedia ya kalau di Indonesia ya. Nah, Amazon ini disupport oleh IT department, jadi departemen teknologi yang mensupport skala Amazon yang sudah luar biasa ya besarnya, jadi sudah mendunia. Itu disupport oleh tim IT-nya. Kemudian tahun 2006, jadi pendiri Amazon, Jeff Bezos berpikir, wah ini IT tim kita mensupport Amazon yang segitu besarnya gitu kan. Kenapa kita tidak coba untuk membuat itu jadi lebih besar lagi? Jadi tidak hanya mensupport Amazon saja, tapi kita juga bisa mensupport perusahaan-perusahaan lain yang di dunia. Jadi kemudian pada bulan Maret tahun 2006, Jeff Bezos dan Andy Jassy, rekannya waktu itu saat ini adalah CEO Amazon, mendirikan Amazon Web Services yang merupakan penyedia jasa IT, teknologi cloud untuk tidak hanya Amazon tapi juga perusahaan-perusahaan atau institusi-institusi lain di dunia. Ya. Kalau kita lihat di sini ya dari tahun 2006 sampai sekarang ya, jadi sekitar 15 tahun lebih, itu kita adalah pioneer. AWS adalah yang pertama yang menyediakan infrastruktur untuk yang kita sebut sebagai public cloud. Jadi cloud untuk publik. Ya.
Kemudian kalau kita melihat di sini ada quote dari Andy Jassy, CEO Amazon saat ini, there is no compression algorithm to experience ya, for experience. Jadi kita memang salah satu yang paling berpengalaman di bidang cloud untuk publik ya. Oke. Kemudian kalau kita bicara cloud itu apa sih gitu kan? Sebagian mungkin sudah cukup familiar ya, karena ini sudah jadi semacam trending saat ini ya. Ada beberapa kata kunci kalau saya boleh bilang tentang cloud itu sendiri. Jadi yang pertama adalah on demand. Kemudian yang kedua adalah IT resources, dan yang ketiga adalah pay as you go. Kalau dulu di masa yang kita sebut sebagai traditional infrastructure ya. Jadi kita sering lihat kalau yang namanya IT itu identik dengan server-server rak-rak segede gaban gitu ya. Tapi dengan cloud, kita sudah tidak melihat itu lagi. Server itu kita nggak kelihatan ada di cloud ya, di awan-awan gitu ya. Nah, cloud ini, jasa IT ini itu tersedia sesuai dengan kebutuhan dan permintaan kita. Jadi on demand delivery of IT resources. Dan itu menggunakan public atau private networks. Kemudian yang kedua, yang kalau kita lihat jelas di sini, kalau dulu dari sisi tradisional infrastructure itu kita harus beli dulu servernya. Kita harus menyiapkan dulu semua resources-nya, kita harus setup, dan itu bisa makan waktu dari beberapa hari sampai minggu atau mungkin berbulan-bulan kalau infrastrukturnya besar. Tapi dengan on demand delivery itu tidak ada. Kita tidak perlu beli server dulu. Kita tinggal klik ya, launch infrastrukturnya. Kemudian kita hanya membayar apa yang kita gunakan. Jadi kalau kita beli server dulu, kita biasanya akan mengestimasi kira-kira kebutuhannya berapa, diambil yang paling tinggi supaya servernya mencukupi. Tapi dengan cloud saat ini itu bisa naik turun sesuai dengan kebutuhan kita yang ada. Jadi kita tidak perlu khawatir harus istilahnya berinvestasi yang besar gitu. Dan kita hanya membayar apa yang dipakai. Cloud computing. Kemudian sedikit tentang AWS sendiri. Jadi AWS sudah berdiri selama 15 tahun, dan dalam rentang waktu 15 tahun itu kita sudah memberikan menyediakan banyak sekali services, lebih dari jutaan orang ya tentu saja ya, atau bahkan ratusan juta. Kemudian kalau kita bicara dari skala global, kita ada di 190 negara di dunia. Kemudian kalau rekan-rekan sekalian cukup familiar dengan Gartner, jadi Gartner itu adalah independent research atau report begitu ya, yang mereka akan memberikan review tentang solusi atau tentang provider-provider yang ada di bidang teknologi. Dari cloud infrastruktur provider untuk public cloud, AWS ini dalam 10 tahun berturut-turut, itu kita ada di, kalau kita lihat ini ada Magic Quadrant Gartner, ada 4 kuadran, kita lihat di sebelah kanan atas. Jadi AWS itu selalu ada di sisi kanan atas ini selama 10 tahun berturut-turut. Dan kalau kita lihat, kita ada di yang paling kanan, paling tinggi gitu ya. Itu membuktikan bahwa AWS adalah leader di bidang cloud infrastruktur. Jadi nanti kalau pas lihat Gartner gitu ya, nggak perlu pusing-pusing, langsung lihat yang kanan atas. AWS pasti ada di situ ya. Oke, kemudian ini beberapa informasi ya terkait dengan AWS. Jadi kita sudah lebih dari 15 tahun ada mensupport customer-customer kita. Kemudian kalau tadi kita dari lebih dari 190 negara, kita punya infrastruktur saat ini ada di 81 region. Region itu satu daerah yang kita memang memiliki infrastruktur yang kita bangun sendiri, kita miliki sendiri, dan kita operasikan sendiri.
Dari sisi services, kita ada lebih dari 203 ya. Jadi terus terang kalau saya ditanya servisnya AWS apa aja, saya suka bingung, saya harus keluarin contekan karena banyak sekali 203. Ya. Jadi kita saat ini memiliki lebih dari 200 service tadi dari sisi security, kemudian dari service juga, kemudian dari sisi machine learning ya, sekarang ini kan lagi ngetren ya. Nah, lebih dari 81% itu deep learning itu yang ada saat ini itu ditaruh running on AWS. Kemudian dari sisi ekosistem partner, kita ada lebih dari 4.500 partner atau ISV yang mensupport dan menggunakan AWS. Dan yang paling unik ini yang saya sering sharing tentang AWS ya. Jadi AWS ini unik karena AWS kalau yang lain biasanya untuk provider yang lain itu ada price increase ya. Semakin lama itu harganya bukan semakin turun tapi semakin naik. Kalau AWS ini justru unik karena dari sejak tahun 2006 sejak kita berdiri, AWS ini justru sudah melakukan lebih dari 100 price reduction. Jadi harga yang turun harga ya. Jadi ini unik sekali dan saya belum pernah menemukan di provider yang lain. Ya. Ini oke. Kalau kita lihat di sini mungkin busy banget ya, sibuk banget ya slide-nya. Kalau ada yang kelihatan di sini, ini adalah contoh dari 200 lebih solusi AWS tadi. Jadi kita sebutnya breadth and depth ya. Jadi kita punya banyak mulai dari yang paling sederhana, dari misalnya hosting di cloud, web hosting, kemudian ada juga storage begitu, sampai kemudian yang sedikit lebih advance, lebih lanjut. Jadi seperti analytics, AI atau machine learning, kemudian deep learning juga. Itu banyak sekali di sini. Kemudian tentang global infrastruktur tadi yang saya sempat singgung sedikit. Jadi kita sudah ada di 190 negara. Kemudian dari sisi infrastruktur kita ada lebih dari 25 saat ini kita ada 25 region. Dalam arti region itu seperti satu kumpulan data center, satu kumpulan infrastruktur. Jadi di dalam satu region itu minimal kita akan ada 2 atau 3 yang kita sebut sebagai availability zones. Dan di dalam availability zones itu nanti akan ada beberapa data center. Jadi di dalam satu daerah, misalnya kalau saya sebutkan yang paling dekat saat ini mungkin di Singapura ya. Di Singapura itu kita ada satu region Singapura. Di region Singapura kita ada 3 availability zone. Kemudian di dalam 3 availability zone itu masing-masing ada beberapa data center. Jadi kenapa kita buat di satu region itu ada lebih dari 2 availability zone? Karena kita menjamin availability. Kita menjamin reliability. Jadi kalau misalnya satu availability zone-nya misalnya drop begitu ya. Nah itu ada availability zone yang lain yang akan langsung membackup. Jadi layanan AWS itu akan selalu online ya. 24 jam begitu. Untuk saat ini, jadi ini juga kita sering bilang sebagai exciting news saat ini di Indonesia. Jadi saat ini untuk region di Indonesia, kita sebutnya region Jakarta sedang dalam proses pembangunan dan ekspektasinya akan selesai dalam waktu dekat dalam akhir tahun ini. Jadi pada ini ya, pada harap-harap senang gitu ya. Kapan lagi ada region di Indonesia gitu. Oke, ini mungkin sedikit lebih detail tentang desain dari AWS region. Jadi dari satu region itu akan ada beberapa availability zone di sini, AZ. Kemudian di dalam AZ di sini ada beberapa data center. Ini untuk memastikan bahwa layanan AWS itu tidak akan pernah down dan dari sisi security juga. Ya.
Jadi kalau misalnya ada masalah, itu akan dengan secara otomatis akan terreplikasi dari availability zone yang satu ke availability zone yang lain. Kemudian kalau kita bicara tentang cloud, biasanya pertanyaan yang paling sering muncul gitu ya, itu cloud itu aman nggak sih? Saya kan nggak lihat nih data saya taruh di mana gitu kan. Saya nggak lihat server saya cuma login dan nggak tahu nih walaupun saya punya akses. Jadi kadang banyak dari klien-klien kita yang bertanya, jadi aman nggak security di AWS itu? Di AWS sendiri, kita menganut apa yang namanya share responsibility model. Jadi security is a share responsibility, jadi tanggung jawab bersama. Jadi kita bagi dua. Kalau dilihat di sini ya, ada dua. Di layer yang pertama, di layer yang bawah yang bagian kuning, itu adalah security of the cloud. Jadi AWS bertanggung jawab untuk security of the cloud. Jadi dari sisi infrastrukturnya, dari sisi data center tadi, kemudian dari sisi infrastruktur di region keamanannya, kemudian daerah sekitarnya, itu menjadi sepenuhnya tanggung jawab AWS. Kemudian dari sisi layanan yang kita taruh di situ, dari sisi compute untuk hosting begitu ya, kemudian untuk storage, untuk database, networking, itu kita jamin. Kita bertanggung jawab penuh untuk menjamin dan seluruh data center AWS, seluruh region AWS itu terverifikasi dengan standar internasional. Nanti kita bisa bicara sedikit lebih detail tentang compliance apa saja, sertifikasi apa saja yang dimiliki oleh AWS. Kemudian kalau kita naik ke atas sedikit di bagian yang biru ini ya, itu adalah security in the cloud. Security in the cloud ini tanggung jawab dari masing-masing customer AWS. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya dari sisi aplikasinya, kemudian dari sisi identity and access management ya, IAM, siapa yang bisa akses operating system, firewall, dan yang lain-lain dari customer AWS. Jadi dari pengguna AWS. Saya suka menganalogikan ini seperti satu rumah gitu ya, bangunan rumah atau bangunan apartemen gitu ya. Jadi kalau di rumah itu kan ada fondasi, ada dinding, kemudian ada atap gitu ya. Kemudian di dalamnya ada isinya, kemudian penghuninya, tamu-tamu yang boleh masuk gitu ya. Nah, AWS menyediakan infrastrukturnya dari rumah itu sendiri. Jadi dari fondasi yang kuat, dari dinding-dinding yang kuat, secure, kemudian nanti kita buatkan misalnya jendela, pintu, segala macam, atapnya semuanya baik, semuanya secure. Kemudian masing-masing customer AWS itu bertanggung jawab untuk isinya. Jadi perabotnya yang dimasukkan, kemudian tata ruangnya, kemudian kalau misalnya di dalam ada hiasan yang mau ditaruh atau ada mungkin tamu yang mau diundang masuk, kemudian di dalam mau melakukan kegiatan apa saja, itu adalah sepenuhnya tanggung jawab dari customer AWS untuk memastikan bahwa rumah itu menjadi rumah yang aman. Dan sekarang ini mungkin lebih penting juga jadi rumah yang sehat gitu ya di masa-masa sekarang ini. Jadi masing-masing bisa enjoy, bisa menikmati tinggal di rumah yang aman dan sehat, seperti itu. Kemudian sedikit sharing, jadi buat AWS, security adalah kita sebutnya job zero. Jadi itu adalah sesuatu yang paling penting. Jadi itu menjadi fondasi, menjadi basic dari segala sesuatu yang kita lakukan di AWS. Jadi kalau kita lihat di sini dari sisi orang-orang yang terlibat, misalnya dari mulai dari develop layanannya sendiri ya, service-service-nya, sistemnya, network-nya, dari physical data center-nya, semuanya terverifikasi dan secure. Kemudian kita juga memenuhi istilahnya requirements ya, syarat-syarat dari customer-customer kita yang memang
memiliki kebutuhan untuk security yang advance, security yang lanjut ya. Kalau kita lihat di sini kayak NASA gitu ya, kemudian kita lihat dari FBI begitu, kemudian ada beberapa industri seperti Shell, GE, Nasdaq juga ya dari sisi financial, kemudian ada dari sisi farmasi. Jadi sekarang kan kalau lagi ini mungkin ngetren ya soal vaksin ya. Vaksin itu kan nggak bisa main-main ya. Jadi Pfizer menyediakan salah satu vaksin untuk COVID saat ini. Vaksin itu benar-benar diteliti dan dengan security dan persyaratan yang high standard, begitu ya. Kalau kita lihat di sini, ini lebih detail lagi security yang dimiliki oleh AWS dari sisi misalnya quality dan operation management ada ISO 27000 seri, kemudian dari transaksi online ya. Sekarang ini kan kita banyak melakukan transaksi online. Itu ada kualifikasi PCI DSS untuk transaksi perbankan atau online. Kemudian ada Sarbanes-Oxley juga, SOC compliance. Itu AWS memiliki standar itu semua. Kemudian kalau kita bicara dari sisi pendidikan tadi ada HIPAA ya. Itu juga kita memenuhi standar internasional untuk itu. Kemudian di masa-masa sekarang ya, 1,5 tahun ini kan banyak sekali perubahan yang terjadi ya dengan adanya pandemik ini. Sekarang kalau kita bicara khusus untuk dari sisi edukasi ya, kalau dulu kita bisa ke kampus, bisa ketemu dosen, ketemu teman-teman yang lain. Sekarang itu agak terbatas, sudah berubah. Jadi dengan adanya pandemi ini, kegiatan belajar mengajar, kegiatan perkuliahan itu berubah ya. Jadi yang tadinya bisa on-site ke kampus, sekarang berubah jadi remote learning. Kemudian belajar dari rumah, KKL aja dari rumah ya. Dulu zaman saya KKL, saya pergi ke desa-desa. Jadi saya ikut terlibat dengan masyarakat, bikin misalnya bersihin pos Gadu Jaka, bikin kegiatan bakti sosial, macam-macam gitu ya. Tapi sekarang dengan teknologi, kita melakukannya ini lewat online, seperti itu. Nah, semua kegiatan ini bisa berubah dari on-site menjadi online itu karena adanya teknologi cloud. Karena teknologi cloud itu membantu dengan cepat supaya institusi atau sekolah-sekolah itu bisa beradaptasi, kemudian kegiatan belajar mengajar juga tetap berlangsung dengan lancar. Ini ada beberapa istilahnya input ya, kemudian masukan, wah gimana nih dengan adanya misalnya belajar dari rumah, remote learning, itu apa saja yang harus kita lakukan. Jadi misalnya bagaimana saya enable ya, memampukan dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara online. Kemudian gimana saling engage ya, saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Jadi sekarang ini kebetulan saya based di Singapura, saya bisa ngobrol langsung ya, video call dengan rekan-rekan semua di Tegal, itu juga karena teknologi. Dan tanpa teknologi ini, kita nggak perlu khawatir. Jadi kita menggunakan Zoom, yang Zoom itu juga sebenarnya salah satu dari customer AWS ya. Jadi itu bisa dilakukan dengan cepat karena teknologi cloud. Kemudian dengan Zoom ini ya, tadinya kan mungkin kalau video conference dengan istilahnya telepon gitu yang tradisional itu kan paling hanya terbatas beberapa orang. Tapi Zoom ini kan bisa sampai ratusan ya, kalau saya nggak salah ya, atau bahkan ribuan ya. Nah itu semua bisa terjadi karena teknologi, karena cloud. Ya. Kemudian ada juga mungkin nanti yang perlu lab begitu ya, itu juga bisa dilakukan lewat apa yang namanya virtual lab. Ya. Jadi AWS di masa-masa sekarang ini, apalagi di 1,5 tahun terakhir ini ya, kita sangat aktif mensupport jadi berbagai institusi, berbagai kampus, sekolah-sekolah, juga beberapa organisasi non-profit ataupun
di bidang pemerintahan ya. Dengan teknologi cloud kita memampukan misalnya di sisi education, di pendidikan kita memampukan guru-guru, dosen-dosen untuk tetap bisa mengajar. Kemudian dari sisi mahasiswa dan siswa tetap bisa belajar. Jadi interaksi itu tetap ada, begitu ya. Apa saja sih yang kita support misalnya yang banyak diadopsi di AWS ya. Ini adalah beberapa contoh. Jadi saya tadi bilang dari sisi speed, dari sisi kecepatan ya, kita harus beradaptasi dengan cepat. Jadi begitu tidak bisa misalnya belajar on-site di kampus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus pakai platform conference online gitu ya, platform untuk belajar online. Kemudian kita nggak bisa lagi lama-lama nunggu server datang yang kadang-kadang berbulan-bulan. Jadi semuanya harus dilakukan dalam cepat. Dan semuanya itu harus dilakukan dengan aman. Kita kan nggak mungkin kita belajar online, tahu-tahu ada orang lain nongol gitu ikutan belajar yang kita nggak kenal, yang background-nya kita mungkin nggak tahu. Jadi harus aman seperti itu. Kemudian kalau yang namanya belajar online ya, kalau di kampus kan banyak tuh ruang-ruang kelas gitu ya. Kalau di Zoom atau di platform online, kita harus punya platform yang tidak terbatas juga, yang bisa mengadopsi banyak peserta, banyak mahasiswa. Kemudian itu bisa diakses di mana saja, jadi nggak perlu khawatir. Dan yang paling penting, apalagi di masa-masa seperti ini, itu harus cost efektif ya. Jadi nggak boleh yang mahal yang tidak bisa istilahnya dijangkau oleh banyak orang. Jadi AWS saat ini dengan berbagai solusinya yang lebih dari 200 tadi, kita sudah mensupport semuanya ini di sini. Kemudian ini saya akan go through cepat saja. Jadi beberapa solusi AWS, kita ada yang seperti Slab begitu, ada yang namanya workspaces atau documents, kolaborasi begitu ya, kita pakai Workdocs. Kemudian untuk solusi virtual conference, jadi seperti Zoom ini, kita ada yang namanya Amazon Chime. Kita juga untuk learning management system di kampus-kampus gitu kita mensupport, kita memberikan hosting untuk platform, jadi dari sisi infrastrukturnya. Kemudian sekarang kan yang lagi ngetren ya, video on demand begitu ya. Mungkin lebih gampang gitu ya kalau saya sebut Netflix misalnya ya. Jadi Netflix itu kan kalau kita di rumah aja PPKM begitu, kadang-kadang nonton acara di Netflix gitu ya. Kita pilih kita tinggal klik, itu kan on demand. Nah itu kita menggunakan yang namanya AWS Elemental. Jadi Netflix adalah salah satu customer kita dan dia bisa berkembang dari tadinya yang mungkin jutaan, jadi mungkin sekarang ratusan juta user ya, itu dalam waktu beberapa bulan saja. Jadi dia sangat cepat menyesuaikan diri dari masa pandemik ini. Kemudian beberapa use cases lain di bidang pendidikan ya, kalau kita lihat yang paling umum tadi adalah website, kemudian ada backup atau disaster recovery. Jadi beberapa kampus yang masih memiliki data center di lokal ya, di kampus, itu mereka mulai memikirkan backup atau disaster recovery di luar, di cloud. Karena kalau misalnya sesuatu terjadi, misalnya listrik mati gitu ya, itu harus ada backup yang langsung bisa klik langsung nyala gitu. Nah itu harus ditaruh di cloud. Kemudian kalau kita bicara yang lebih detail IoT ya, itu analisa macam-macam begitu. Jadi kayak misalnya dari sisi vaksin, dari sisi obat-obatan untuk COVID-19 ya, itu salah satunya juga menggunakan analisa big data. Kemudian dari sisi backup ya, dulu mungkin zaman saya gitu ya, saya kalau nyimpen file pas zaman-zaman kuliah gitu, saya nyimpennya masih di external hard disk gitu ya, satu kotak gitu. Itu kayak ini banget, berharga banget gitu loh, nggak boleh rusak, nggak boleh hilang gitu kan. Tapi sekarang saya tinggal taruh aja di cloud gitu kan, saya tinggal klik, saya upload, semuanya di cloud udah secure, saya nggak perlu khawatir, saya nggak perlu misalnya, aduh saya taruh di mana ya external hard disk-nya, saya nggak perlu khawatir itu ya. Paling masalahnya kalau password lupa aja gitu ya, nah itu. Oke, kemudian kalau lebih advance lagi, kita juga ada yang high performance computing, jadi untuk research yang membutuhkan data yang besar, kemudian CPU atau memori yang besar, kita juga ada yang high performance computing. Kemudian kalau dari sisi
development, kita mungkin lagi bikin-bikin audio taruh di production. Nah itu kita bisa coba-coba di cloud, karena kalau misalnya aplikasi kita buat, ternyata kayaknya perlu di-tweak sedikit nih, jadi saya perlu ganti ya. Nah itu tinggal di terminate, diganti lagi, bikin baru lagi. Ini ada beberapa customer kita yang sudah menggunakan AWS ya. Jadi dari sisi education, kalau kita lihat di sini di Indonesia ada Bina Nusantara University, BINUS, kemudian ada IKIP Bojonegoro, Universitas Pasundan, kemudian ada juga kita lihat di sini ada Agora, kemudian kalau di Singapura ada NUS. Seperti itu, saya mungkin share beberapa yang lebih familiar ya di ASEAN begitu. Tadi seperti ada NUS, kemudian Universitas Pasundan di Singapura, kemudian ada Solve Education, ada WeCare, ya. Kemudian ada Changi Airport, itu juga salah satu customer kita. Di Indonesia ada Kelase, kemudian ada SIMAK ya, dan Sekolahmu penyedia platform online ya. Ini di Indonesia mungkin lebih jelas lagi ya dari sisi education. Mungkin saya cerita sedikit ya tentang beberapa customer yang saya highlight tadi. Jadi seperti Universitas Pasundan, itu tadinya mereka menggunakan data center lokal. Dan kebetulan mungkin di daerah Bandung kadang-kadang mungkin listriknya mungkin naik turun begitu ya. Kalau pas listriknya mati, mereka suka kebingungan gitu. Waduh, gimana listrik mati? Kemudian mungkin yang pas bertugas itu nggak ada di sana gitu kan. Jadi servisnya nggak bisa lancar. Kemudian mungkin nanti waktu dibetulin juga kadang-kadang crash, nggak bisa langsung up. Nah mereka mulai berpikir, wah ini nggak bisa dibiarin terus-terusan, jadi saya harus berpindah ke cloud. Jadi mereka kemudian menggunakan AWS, memilih AWS untuk menghost website mereka dan beberapa learning management system mereka. Sekarang ini mereka berhasil mendapatkan sekitar cost reduction ya dari sisi investasi awal, jadi mereka nggak perlu beli server lagi, semuanya sesuai apa yang mereka gunakan di AWS itu yang mereka bayarkan. Kemudian untuk IKIP Bojonegoro itu juga hampir sama, jadi mereka bisa berhemat persen dengan beralih ke cloud. Jadi tadinya mereka menggunakan on-premise server lokal, tapi kemudian dengan adanya pandemi ini semuanya harus online. Server mereka kebetulan tidak mencukupi, jadi mereka beralih ke cloud. Jadi mereka menggunakan AWS untuk menghosting learning management system mereka. Kemudian untuk SIMAK dan nanti Sekolahmu. Jadi SIMAK ini Sekolahmu adalah on demand ya untuk education platform untuk online exam dan juga sistem administrasi sekolah. Jadi mereka di masa-masa pandemik ini mereka perlu untuk scale up ya, karena kan banyak sekali yang mengakses secara online. Jadi seperti Sekolahmu, mereka sekarang ini diakses oleh lebih dari 2,5 juta pengguna, dan mereka hanya membangun sistem itu, mengembangkan sistem itu dalam hitungan minggu atau bahkan hari ya kalau nggak salah, dan hanya dalam 6 orang aja yang mensupport untuk pengembangan sistem itu. Jadi bisa dibayangkan kalau cloud itu adalah jawaban ya untuk tantangan yang kita hadapi saat ini, karena kita perlu beradaptasi dengan cepat untuk menjawab istilahnya saat ini terutama untuk remote learning ya, untuk pembelajaran secara online. Ya, terima kasih untuk sharing. Ada yang mau ditanyakan nanti bisa di chat atau bisa juga nanti di sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Moderator, silakan. Ya, baik, sebelum kita ke sesi tanya jawab, kita lanjut dulu untuk ke materi kedua dulu dari Bapak Furin Ongko. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, hai, halo semuanya. Selamat siang. Mbak Venus, saya numpang ngambil screen-nya ya. Ya, sebentar ya. Sebentar, saya buka banyak screen.
Ini bisa kelihatan ya? Ya, terima kasih. Ya, baik. Selamat siang, Ibu Hepatika, Pak Slamet, dan selamat siang buat teman-teman semua. Kita mau Ya, mungkin sebelumnya perkenalkan nama saya Furin Ongko. Saya juga sama dari Amazon Web Services Indonesia. Role saya adalah Program Manager untuk program AWS Educate. Oke, jadi hari ini saya coba sharing. Kalau tadi Bu Venus sudah sharing tentang AWS ya, saya akan coba sharing ini tentang sebenarnya kalau trennya itu di cloud itu bagaimana sih, begitu ya. Kemudian kalau misalnya saya mau kerja di cloud itu oke nggak begitu. Nantinya mungkin persiapannya seperti apa, kemudian juga program-program education yang dimiliki oleh AWS itu ada apa aja begitu. Dan saya juga mungkin kalau teman-teman mau nanya, boleh nanya di chat box dulu, karena kan kadang-kadang kalau kita dengerin presentasi, terus wah nanti udah keburu lupa ya kalau mau nanya. Jadi kalau mau nanya ya ditaruh di chat box dulu aja. Nanti kalau di sesi tanya jawab kita bisa jawab pertanyaannya salah satunya dari chat box itu. Oke. Oke, jadi ini sama mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Venus, begitu ya. Jadi saya langsung masuk ke sini aja. Sebenarnya ini adalah data kalau kita lihat important skill di tahun 2020. Jadi kalau kira-kira kita lihat nih dari tahun 2020, kalau dilihat dari sisi IT itu sebenarnya skill apa sih yang dibutuhkan, gitu ya. Nah, kalau dari data tahun 2020 ini disurvei oleh Global Knowledge, begitu ya. Bahwa ya 10 skill terpenting itu ya bentuknya seperti ini. Ada cloud computing, cyber security, software development, dan lain-lain begitu. Nah, menurut saya ya salah satu key-nya, salah satu driver-nya itu adalah ya cloud computing ini begitu. Kenapa seperti itu? Karena cloud computing itu bukan hanya sebagai basic-nya aja, tapi dia itu juga sebagai akselerator dan juga enabler begitu. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar ada yang namanya big data atau data analitik, kemudian ada juga yang namanya artificial intelligence atau machine learning begitu. Nah, itu dulunya sebenarnya kita bisa lakukan itu secara manual begitu, tanpa cloud pun kita bisa lakukan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lakukan itu tanpa cloud, salah satu problemnya adalah resource-nya itu yang makannya sangat banyak. Jadi kalau kita mau melakukan big data, kita mau melakukan data analitik, artificial intelligence itu jadi mahal banget. Dan kita harus punya resource yang banyak begitu. Nah, dengan kita punya cloud computing itu sebenarnya kita bisa lakukan dengan lebih cepat dengan resource yang lebih hemat. Nah, ini pengalaman saya mungkin sekitar 2 atau 3 tahun lalu sebelum pandemi gitu kan. Ya saya sempat jalan juga ke beberapa kampus. Ya di situ ya saya ketemu juga pengajarnya. Ya pengajarnya ini expert di big data atau data analitik begitu. Nah, waktu itu ya saya bilang, oh ya ini sebenarnya bisa nih di cloud. Ya beliau juga setuju. Oh ya memang bisa nih, kayaknya memang bisa nih di cloud. Cuma problemnya adalah ya sang pengajar itu juga nggak bisa nih cloud-nya bagaimana sih makainya gitu kan. Mungkin saya bisa artificial intelligence-nya, saya bisa big data-nya, tapi saya nggak pernah tahu nih cloud-nya. Nah itu ya dari situ ya saya belajar bahwa sebenarnya ya kita itu perlu basic tentang cloud computing begitu kan. Nah karena setelah kita tahu cloud computing-nya ya kita bisa bergerak, ya kita bisa Gmail melakukan inovasi, kita bisa melakukan itu di atas cloud. Tapi kalau kita nggak pernah tahu cloud-nya, ya nantinya juga jadi lebih sulit. Banyak hal-hal lain itu juga yang berhubungan, mungkin secara nggak langsung juga berhubungan dengan cloud. Contohnya adalah software development, begitu. Jadi kalau dulu kita lakukan software development, kita belajar coding misalnya kan, ya kita belajarnya web, kita belajarnya mobile. Tapi kalau sekarang ini kan kita dengar ada yang namanya startup ya, startup ada di mana-mana, begitu. Nah startup itu di mana sih? Ya startup itu rata-rata kebanyakan mereka itu hostnya di cloud. Begitu. Ya nanti kalau Anda bisa coding, tapi Anda nggak tahu nih di cloud makanya gimana sih? Atau mungkin ada istilahnya CI/CD itu seperti apa sih? Nah itu nanti juga sulit juga, begitu kan? Begitu juga dengan jaringan network. Ya kalau dulu kita belajar jaringan-jaringan komputer, jaringan komunikasi, begitu kan? Tapi sekarang nih perusahaan-perusahaan udah larinya ke cloud, migration-nya ke cloud, begitu kan? Nah terus nanti jaringan di cloud ini bagaimana? Ya, baik lagi, ya terpaksa ya Anda harus tahu dulu nih, Anda harus belajar dulu kira-kira cloud ini seperti apa sih. Ya, jadi kalau misalnya Anda udah di semester akhir atau sudah di tahun pembelajaran yang terakhir, ya ini juga saatnya Anda mungkin buat catch up gitu ya. Anda bisa coba lihat-lihat programnya, ada program apa sih, ya nanti Anda bisa coba ikut pelajarannya supaya nanti ketika Anda lulus, ya Anda bisa tahu nih, oh cloud itu seperti itu. Jadi ketika disuruh implementasi, ya Anda udah punya gambarannya. Nah, kemudian ini kalau secara general gitu ya,
sebenarnya peluang pekerjaan di cloud itu seperti apa sih? Nah, ini datanya dari tahun 2019, source-nya dari LinkedIn Talent Insight Tools gitu ya. Memang kita juga belum terlalu punya data yang 2020, karena tahun 2020 kan sebenarnya kita ada pandemi besar ya, jadi ya datanya kita terus terang sih saya belum punya sih, begitu. Nah, kalau di tahun 2019, data atau kebutuhan tenaga kerja di cloud tuh cukup banyak gitu, sampai dengan 264.000 begitu. Tapi yang menarik dari 264.000 ini, kalau kita lihat gambar yang di tengah, itu 57%-nya, dia memang job yang berhubungan dengan cloud, ya 57%-nya itu membutuhkan AWS skills, begitu. Jadi ya dari sekian banyak jumlah pekerjaan, ya 57%-nya atau lebih dari setengahnya itu membutuhkan AWS skills, begitu. Jadi ya kalau misalnya Anda belajar cloud, kemudian Anda mempelajari tentang cloud, ya itu Anda akan mempelajari tentang AWS, ya itu akan sangat baik sekali karena ya secara statistik, secara data, begitu kan, bahwa ini adalah yang sangat dibutuhkan di tahun 2019, begitu. Oke, kalau tadi kita ngomongin tentang statistik, tentang jobs-nya, terus future-nya ini bagaimana? Ya, jadi ini ada beberapa source yang ngomongin tentang masa depan di cloud, begitu ya. Jadi di majalah Forbes, ya prediction-nya itu adalah 80% enterprise IT itu akan pindah ke cloud di tahun 2025. Jadi kira-kira 4 tahun dari yang sekarang, ya enterprise IT, perusahaan-perusahaan besar, itu 80%-nya itu akan pindah ke cloud, begitu. Kemudian juga data dari PwC bahwa COVID-19 itu accelerated customer demand for cloud-based computing needs. Yang artinya adalah ya dengan kita ada pandemi ini, orang-orang itu mulai pindah atau move ke cloud dengan sangat cepat. Dan ya data yang satu lagi ya by 2025, cloud will be the key driver business innovation. Jadi di 4 tahun lagi atau tahun 2025, ya cloud ini akan jadi key point-nya, begitu. Semua itu ketika mereka mau melakukan inovasi, mau perubahan bisnis, ya salah satu driver-nya yang paling utama itu adalah adopsinya cloud, begitu. Jadi kalau di poin pertama, kita udah lihat tentang trennya, gitu ya, tentang tren atau kebutuhan pekerjaan. Kemudian kedua itu kita ngomongin tentang future ya, di masa depan itu ya solid lah, gitu ya, bahwa 4 tahun dari sekarang ya memang ada kebutuhan akan cloud gitu, dan cloud itu confirm akan jadi satu tren, begitu kan. Cuma ya kalau di sini dari Forbes ini dia akan bilang ya sebenarnya biggest challenge dari cloud itu bukan dari teknologinya, karena teknologinya itu udah ada, teknologinya sudah siap, begitu kan. Tapi salah satu problem yang utama itu adalah people ya, orangnya, dan juga proses yang harus berubah dan juga harus beradaptasi. Begitu. Jadi ya memang sekarang itu kita banyak kekurangan orang yang bisa, begitu. Oke, kalau tadi sebelumnya kita ngomonginnya itu secara global, secara worldwide, begitu kan. Kalau di Indonesia itu seperti apa sih? Nah, jadi ini adalah data yang ada di Indonesia, begitu. Jadi ini data dari Alpha Beta Consulting Firm, dan ini juga datanya juga masih baru ya. Ini dari Februari tahun 2021. Ya, menurut surveinya adalah ya 59% digital workers di Indonesia itu belum menerapkan cloud computing skill. Sementara ya cloud computing skills ini sangat dibutuhkan di tahun 2025. Jadi memang di Indonesia ini kita punya gap, kita punya masih banyak kekurangan, begitu. Ya oleh karena itu sebenarnya ya AWS ini juga banyak campaign juga, dan kita juga banyak support program-program pemerintah. Ya salah satunya mungkin kalau teman-teman juga aware di Indonesia itu ada programnya Kominfo gitu ya. Ada yang namanya Digital Talent Scholarship. Ya di Digital Talent Scholarship itu ya ada AWS di situ supaya teman-teman semua bisa belajar tentang cloud itu for free, nggak ada bayaran apa-apa dan full funding oleh Kominfo. Kemudian juga kita support banyak program-program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, ya itu juga ada AWS ya di situ. Begitu. Jadi ya banyak sekali inisiatif yang kita lakukan ya dari sisi government, begitu, dan termasuk juga kalau kita sharing di acara-acara seperti ini di institusi pendidikan, ya itu tujuannya adalah supaya kita create awareness, oh bahwa ya ini kebutuhan cloud ini penting loh, gitu kan. Jangan sampai nanti Anda udah belajar IT, tapi Anda nggak punya cloud, Anda nggak ngerti tentang cloud, sementara ya demand-nya itu udah shifting masuk ke cloud. Jadi ya itu salah satu usaha kita ya untuk kita create awareness ya supaya Anda bisa masuk ke cloud,
begitu. Nah, kemudian kalau dari AWS sendiri itu kita punya program seperti apa sih? Atau kita itu akan jalankan program seperti apa yang dimiliki di Indonesia, begitu. Jadi di Indonesia itu sebenarnya kita punya 3 program yang lagi jalan. Namanya ada programnya nama AWS Educate, gitu ya. Nah, AWS Educate ini bisa digunakan untuk pelajar dari 14 tahun ke atas. Jadi dari SMA, SMK, atau general learners gitu. Jadi kalau teman-teman di kuliah, ya teman-teman juga bisa nih masuk ke AWS Educate ini begitu. Dan di AWS Educate ini teman-teman bisa belajar cukup menarik itu berdasarkan 12 career pathway. Jadi berdasarkan 12 jenis pekerjaan yang paling populer di dunia. Jadi misalnya teman-teman pernah dengar ada yang namanya machine learning gitu ya. Machine learning itu kerjanya apa sih? Atau solution architect, teman-teman mau tahu nih kerjanya apa sih? Nah, teman-teman bisa explore di AWS Educate begitu. Oke, sifatnya itu self-paced learning portal, sifatnya lebih ke arah skill dan knowledge. Jadi Anda bisa masuk ke awseducate.com, kemudian Anda daftar aja begitu. Anda daftar, sekarang itu modelnya sudah auto approve. Jadi teman-teman bisa langsung masuk, kemudian teman-teman bisa belajar di situ. Termasuk juga di dalamnya kalau nggak salah juga ada konten tentang startup begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar ada yang namanya startup atau mungkin pernah nonton juga drakor ya startup begitu kan, ya mungkin kita tahu-tahu aja gitu. Tapi sebenarnya gimana sih kalau misalnya saya punya ide, saya mau bikin startup, saya mesti kemana gitu kan? Apakah saya ke Kaprodi bilang oh saya punya startup atau gimana sih mulainya? Nah di AWS Educate itu ada satu topik khusus tentang startup. Ya teman-teman bisa belajar di situ. Itu kira-kira sekitar 30 jam begitu ya. Dan bisa belajar sendiri, self-paced, dan itu zero cost, itu nggak perlu bayar apa-apa. Anda memang udah dapat fasilitasnya, memang nggak ada bayar, nggak ada engagement apa-apa. Oke, kemudian program yang kedua namanya AWS Academy. Nah, AWS Academy ini sebenarnya lebih cocok dijalankannya di kampus. Jadi di Politeknik atau di universitas, yaitu lebih cocok menggunakan program namanya AWS Academy. Jadi di programnya AWS Academy, dia itu outcomes-nya itu adalah certification. Jadi di AWS itu sekarang kita punya 11 certifications, yaitu kita bisa drive itu dari AWS Academy. Begitu. Sama seperti AWS Educate, AWS Academy ini juga tidak berbayar juga, nggak ada cost-nya sama sekali. Tapi memang kalau di AWS Academy ini kita perlu educator ya, kita perlu lecturer ya, kita perlu dosen-dosennya itu yang sudah sertifikasi dulu untuk bisa ngajarin AWS Academy. Sementara tadi kalau AWS Educate, dia adalah self-paced learning portal. Jadi portal yang isinya cuma konten aja yang Anda bisa baca, begitu. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya training dan certification. Ini biasanya adalah untuk orang-orang yang sudah lulus, begitu. Jadi kalau sifatnya mereka bukan student lagi, mereka mungkin orang udah kerja, mungkin orang udah setengah kerja gitu ya. Nah, Anda bisa masuk ke program AWS Training dan Certifications, begitu. Nah, mungkin karena tadi belum ada demo, saya coba demo sedikit ya sambil mungkin sharing sama teman-teman semua. Sebentar, saya coba demoin ya. Kalau AWS itu seperti apa sih? Nah, coba ya kita lihat. Sebentar. Ya, ini ya. Ya, ini kelihatan ya. Ya, jadi ini namanya AWS Console gitu. Jadi kalau misalnya Anda bilang, oke, kalau di misalnya ya di Tokopedia atau di Halodoc itu bikinnya di mana sih? Ya bikinnya di tempat yang seperti ini. Ini namanya adalah AWS Management Console begitu. Kalau mungkin tadi Mbak Venus bilang, oh di AWS tuh service-nya banyak banget gitu. Feature-nya juga banyak. Mungkin service-nya itu lebih dari 200 service. Kemudian kalau secara feature itu lebih dari 5.000 feature. Jadi banyak banget gitu ya. Service-nya itu yang mana di sebelah kiri ini kalau kita klik, nah ini adalah ya ini service-nya AWS nih. Begitu. Ini service-nya AWS. Begitu. Kalau misalnya feature-nya ada di mana? Jadi kalau misalnya Anda klik satu-satu ke dalam sini, ya itu kalau dikumpulin tuh lebih dari 5.000 total ya. Begitu. Nah, di sini kita bisa ngapain aja? Ya, Anda maunya seperti apa? Anda mau bikin server di sini bisa, Anda mau bikin storage juga bisa, begitu kan. Jadi banyak hal yang Anda bisa bikin di sini. Nah, hari ini saya mau coba mungkin saya demoin sedikit aja ya. Ada yang namanya recognition. Gitu. Jadi recognition ini adalah AWS service yang berhubungan dengan artificial intelligence dan juga machine learning. Karena kalau kita kemana-mana pasti kita akan ngomonginnya AI/ML gitu ya. Semuanya yang lagi ngetren itu adalah artificial intelligence dan machine learning. Nah, kalau di sini kita bisa bilang kalau recognition ini adalah artificial intelligence dan machine learning service-nya AWS yang berhubungan dengan vision.
yang berhubungan dengan visual analysis, dengan penglihatan begitu. Oke, saya bisa coba ini ada celebrity recognition ya. Ya, di sini Anda bisa lihat ini namanya Jeff Bezos. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman dengerin Mbak Venus, ya ini Jeff Bezos ini adalah founder Amazon. Ini bukan Deddy Corbuzier ya, beda ya. Ini Jeff Bezos begitu. Oke, nah saya bisa coba nih. Jadi kalau di sini coba ya, saya lihat dulu ya. Sebentar. Oke, misalnya kayak gini nih, saya ada foto artis nih. Gitu kan, saya upload foto artis gitu. Oh, di sini dia bisa cek nih, ini foto artisnya siapa sih? Ada nggak sih nih hasilnya? Sebentar, dia lagi proses ya. Mungkin internet saya lambat. Sebentar. Coba ya. Masih 93 terus ya. Saya. Coba yang lain nih. Ya, misalnya kayak gini nih. Ini dia ada orang gitu ya. Mungkin kalau kita lihat, oh ini kayak mas-mas gitu kan. Siapa sih ini? Oh ternyata di sini dia bisa tahu nih. Oh ini namanya adalah Dewa Bujana. Misalnya kayak gitu. Oke. Saya coba lagi nih satu lagi. Tadi ada yang fail ya. Tadi fail karena salah nggak bisa upload. Kalau misalnya kayak gini, ya di sini mungkin kalau teman-teman lihat langsung tahu, oh ini Donald Trump begitu kan. Tapi kok, di sini kok no celebrity face recognize ya, begitu ya. Kenapa begitu? Ya jadi ya sebenarnya waktu kita lihat di sini kan tesnya adalah celebrity recognition kan. Ya dia itu bukan termasuk ke dalam celebrity, dia itu masuknya adalah ke politician. Begitu. Jadi walaupun kita tahu ya karena kita tesnya adalah selebriti atau bukan, ya dia tidak masuk ke dalam kategorinya selebriti gitu. Oke. Saya coba mungkin yang ini tadi nih. Oh, ini bisa ya. Tadi mungkin agak macet nih. Ini ada namanya Raisa begitu. Oh, jadi orang ini namanya Raisa gitu. Oke. Terus 4 ya. 4, misalnya kayak gini, oh dia bisa tahu ini namanya Dian Sastro, begitu. Nah sebenarnya kalau Anda lihat, oh oke, kayaknya menarik gitu ya, kayaknya gampang, tapi sebenarnya buat apa sih ginian, masa cuma buat lihat-lihat foto artis doang kan? Ya saya juga tahu, misalnya kayak gitu. Nah ini sebenarnya salah satu implementasinya itu adalah ketika ada acara besar, misalnya ada acara award begitu ya. Nah, mungkin kalau di luar negeri itu kemarin dipakainya kalau nggak salah di Golden Globe begitu. Nah di situ kalau kita punya acara, kemudian artisnya banyak yang lewat-lewat di situ. Ya nanti kalau kita sebagai wartawan atau kita dari media, kan kita susah juga nih. Wah ini siapa sih? Kalau tadi, wah ini mas-mas siapa ya? Ini tukang lampu atau artis gitu kan kita nggak tahu tuh. Nah, tapi dengan kita ada recognition seperti ini, dia bisa tahu, oh itu misalnya Dewa Bujana, kemudian ya nanti kita bisa query ke database kan. Sebenarnya Dewa Bujana ini dapat nominasi apa sih, kemudian ada berita apa aja misalnya seperti itu. Ya, jadi dengan seperti itu, kita bisa kita langsung lihat, jadi kita bisa interview, bisa lebih nyambung begitu. Oh misalnya nih Dian Sastro gitu kan, kemudian dia nominasinya apa sih, kemudian filmnya apa, ya jadi waktu si wartawan yang wawancarain itu lebih nyambung. Nah itu contohnya ya, contoh penggunaan si celebrity recognition ini. Dan ini memang kita gambar gitu ya, secara gambar, tapi ini juga bisa dilakukan di video feed juga. Jadi kalau misalnya Anda mau punya resource-nya dalam bentuk video, ya itu juga dimungkinkan. Oke. Nah, kemudian ini satu lagi nomor 5, begitu ya. Nah, ini misalnya kayak gini. Nah, ini kalau secara mesin gitu ya, secara image, ya dia akan bilang, oh ini namanya adalah Evie Tamala, begitu. Tapi sebenarnya mungkin kalau teman-teman juga tahu juga, ya ini bukan Evie Tamala, gitu. Ini namanya adalah Lucinta Luna, begitu beda. Jadi beda 180 derajat lah, begitu ya. Nah, tapi di sini kalau misalnya kita lihat, di sini ada yang namanya match confidence. Jadi seberapa confidence sih si mesin ini, si mesin learning ini seberapa confidence kalau dia ini Evie Tamala. Dia itu confidence-nya adalah 56%. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat sebelumnya mungkin di atas 90% atau ada juga yang 100%. Itu artinya dia sure, dia yakin banget kalau itu si Dian Sastro, itu si Dewa Bujana. Tapi kalau yang ini dia nggak yakin, dia cuma 56%. Nah, yang namanya mesin learning itu ya kita harus belajar atau si mesinnya itu akan belajar.
ini benar atau enggak begitu waktu dia deteksinya. Nanti kalau misalnya ini bukan gitu kan, kita harus bilang oh ini bukan Evita Mala, yang benar ini adalah Lucinta Luna. Nah nanti si mesinnya itu akan belajar begitu, si mesinnya akan belajar. Jadi next ketika ditanya ini siapa, ya dia udah bisa lebih benar. Ini namanya adalah Lucinta Luna begitu. Itu namanya machine learning begitu. Oke, dan ini sangat menarik. Ya, ini kita bisa develop sebagian besar AWS sudah punya, tapi ya kita bisa develop sendiri untuk kebutuhannya kita. Oke, kemudian ini satu lagi yang saya mau tunjukin secara demo, begitu ya. Ini ada tulisannya It's Monday but keep smiling. Jadi ya dari gambar, kalau ada tulisannya dia bisa ekstrak tulisannya It's Monday but keep smiling. Oke, nah ini bisa dipakai buat apa? Ya ini bisa dipakai contohnya kayak gini. Ya jadi kalau misalnya kita ada gambar gitu ya, ada gambar motor, terus ada plat nomornya gitu kan, dia bisa analyze, kemudian dia bisa lihat oh motor ini plat nomornya adalah S2863BZ gitu, 0722 begitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman familiar nih di Indonesia kan kita ada yang namanya e-tilang ya, atau ada yang namanya tilang elektronik gitu. Nah, sebenarnya gimana sih si tilang elektronik itu? Apakah ada polisi yang ngeliatin CCTV gitu kan, oh tiap kali ada motor lewat, platnya berapa tuh? Wah, platnya berapa tuh? Kita mundurin, bolak-balik ya. Sebenarnya bisa juga nggak kayak gitu. Ya, kita bisa pakai yang namanya recognition ini, text in image. Jadi kita bisa lihat di gambarnya gitu kan, oh ini adalah S2863BZ 0722, terus dia bisa query ke database-nya ke belakang. Jadi nanti ya orang ini kena tilang. Begitu. Jadi kalau misalnya Anda mau tahu, oke, kita ada teknologi, kita ada cloud, mungkin tadi service-nya banyak, feature-nya banyak. Nah, itu bisa ngapain sih sebenarnya? Ya, salah satunya kurang lebih itu bisa seperti ini, text in image begitu. Nah, kemudian nanti kalau teman-teman belajar terus disuruh ngapain nih? Ya udah, jadi kan sekarang kita punya teknologinya nih seperti ini kan. Bisa tahu plat nomor dan lain-lain. Nah, teman-teman tuh mau bikinnya seperti apa sih? Gitu. Anda punya idenya seperti apa? Mungkin kalau misalnya buat tempat parkir gitu ya. Misalnya kalau sekarang Anda parkir itu Anda nggak tahu nih parkirnya di mana ya. Kan kadang gitu ya. Kadang kayaknya nih parkirnya di lantai 2 atau di lantai 3 kok nggak ada ya. Ya mungkin dengan text image ini kita bisa tanya ke mesinnya, ini tadi parkirnya di mana? Nah, mungkin mereka bisa kasih tahu itu contohnya. Karena ya teknologinya udah ada, tools-nya udah ada, tinggal kita jahitnya aja atau kita punya idenya apa sih yang bisa memanfaatkan teknologi ini. Begitu juga dengan mungkin teknologi lain ya, ini saya jarang demoin. Jadi ini kalau misalnya kita ada akte nih, gitu. Nah kalau misalnya kita punya akte, kita punya KTP, kemudian contohnya kalau saya mau daftar sekolahan atau saya mau daftar kuliah, gitu kan, ya biasanya kan ya kita udah kasih dokumennya, kemudian kita udah kasih soft copy ya, bahkan mungkin kadang-kadang kita kasih fotokopinya juga, kadang kita kasih aslinya juga. Pokoknya semua kita udah lakukan, tapi nanti terakhirnya dia ketik lagi manual gitu kan. Dia ketik lagi satu-satu, namanya siapa, alamatnya siapa, ya bolak-balik gitu kan. Walaupun udah dikasih data digital, tetap aja dia akan ketik lagi, ulang lagi semuanya. Oke, nah sebenarnya nggak usah seperti itu. Jadi dengan seperti ini pun kita bisa gitu ya. Ini contohnya saya punya surat notaris. Ya seharusnya tuh nggak usah diketik lagi, gitu kan, nggak usah diketik ulang lagi, ya kita harusnya dia bisa langsung capture, oh nama notarisnya ini, kemudian alamatnya di sini, kemudian ini nomornya sekian, begitu, jadi nggak usah diketik lagi, itu bisa dilakukan kurang lebih seperti ini, begitu, dan ini tools ini atau service ini udah ada di web, udah ada di cloud, udah ada di AWS, begitu kan, tinggal nanti teman-teman bagaimana sih teman-teman itu punya ide apa sih dengan service yang banyak ini, gimana caranya supaya membuat ini jadi lebih baik, atau kita tuh punya ide apa sih yang kita bisa lakukan begitu. Oke, nah itu sebenarnya itu juga yang akan di-push pemerintah. Jadi kalau teman-teman pernah dengar ada juga yang namanya digital ekonomi begitu. Jadi kalau di zaman dulu kita itu kan jualannya sumber daya manusia, sumber daya alam gitu kan. Ya kita jualannya pohon, kemudian tambang, ikan dan lain-lain. Nah sekarang kan pemerintah itu kan masuk ke oke kita push yang namanya digital ekonomi gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena selama ini kan kita ini masyarakatnya banyak 200 juta lebih. Tapi kita ini cuma sebagai customer aja, sebagai konsumen gitu. Jadi orang keluarin aplikasi apa terus ya kita rame-rame pakai, semuanya pakai begitu kan. Nah, kenapa
enggak, kita balik gitu kan. Kita yang bikin, seorang arahnya ke sana begitu. Dan ya kita dari AWS ya kita juga akan support seperti itu. Ya makanya kita campaign ke institusi-institusi, ke sekolahan, ke politeknik dan lain-lain. Sebenarnya tujuannya itu supaya bikin awareness, oh ini ada cloud, kemudian kita punya banyak tools. Ya ekspektasinya adalah teman-teman semua itu bisa kerja di perusahaan cloud atau teman-teman semua bisa create something yang baru begitu. Oke. Saya coba lanjutin nih presentasi saya. Saya kalau presentasi suka muter-muter. Terus selain itu juga suka blabbering. Oke. Ya, jadi tadi saya balik lagi, ini ada yang namanya AWS Educate, Academy, kemudian Training dan Certification. Ini penjelasannya, sebenarnya tadi saya udah jelasin juga. Nah, berhubungan juga dengan jobs, begitu ya. Karena tadi waktu saya komunikasi di awal, ya kita ini mau ngomongin tentang jobs nih ke teman-teman semua, begitu. Jadi kalau tadi, mungkin saya udah sempat share gitu kan, trennya itu seperti apa, kenapa cloud itu penting, gitu. Terus kondisi di Indonesia itu seperti apa, kemudian program-program yang dimiliki AWS itu ada apa aja. Tadi saya bilang ada AWS Educate, itu awseducate.com, kemudian AWS Academy yang bisa diimplementasikan sebagai mata kuliah, ada training dan certification, kemudian beberapa inisiatif yang dilakukan di pemerintah, ada mungkin Digital Talent Scholarship yang ada di Kominfo, kemudian Merdeka Belajar yang ada di Kementerian Pendidikan. Nah, kalau teman-teman bilang, oke, Oke, saya sebenarnya mau tahu itu kita kerjanya di perusahaan customer yang AWS. Kalau saya mau kerja di Amazon tuh bagaimana? Atau saya mau kerja di ya Amazon atau AWS tuh bagaimana sih? Ya ini sebenarnya kita itu nggak buka khusus ke specific institutions atau ke politeknik atau ke universitas, tapi informasi jobsnya kita itu terbuka atau available itu secara umum begitu. Jadi bisa dilihat di Amazon Jobs begitu, www.amazon.jobs begitu ya. Nanti akan bentuknya seperti ini. Nanti dari sini ya teman-teman bisa lihat gitu kan. Oke, saya mau cari jobs nih. Anda mau carinya di mana? Misalnya mau carinya di Jakarta atau mau carinya di Singapura, ya Anda bisa cari di situ. Nah, nanti di situ akan terlisting semua. Oh, kita lagi cari pekerjaan nih atau cari pekerja begitu kan. Misalnya saya mau cari intern buat magang, ada nggak sih? Kan banyak tuh yang nanya kayak gitu ya. Saya mau magang dong di AWS, bagaimana sih caranya? Bisa nggak langsung dari Politeknik saya mau magang ke AWS? Ya sebenarnya semua informasi pekerjaan yang dimiliki Amazon ataupun AWS, ya semuanya itu ada di portal ini. Begitu. Jadi teman-teman bisa lihat aja di sini, kalau memangnya ada internnya, kemudian ada peluang dari mungkin untuk anak universitas atau mahasiswa, ya semuanya itu tercantum di sini. Begitu, karena ya kita nggak punya engagement ke masing-masing politeknik atau universitas, ya kita itu sifatnya informasi itu bersifat publik, jadi semua orang bisa lihat dan semua orang punya kesempatan yang sama, begitu. Oke, jadi kalau untuk jobs di Amazon atau jobs di AWS bisa dilihat di amazon.jobs, begitu. Kemudian mungkin teman-teman lagi juga akan nanya lagi, oke, kayaknya oke gitu kan. Kalau tadi mungkin sekilas ya oke lah, berarti kalau saya mau kerja di Amazon ini kan saya harus punya technical background. Begitu ya, mungkin saya harus tahu. Ada lagi nggak sih kira-kira yang saya perlu tahu kalau saya mau masuk ke Amazon begitu? Ya sebenarnya ada begitu. Nah jadi ini juga hal yang perlu dipersiapkan juga gitu ya, dan informasi ini sekali lagi ini sifatnya publik gitu. Jadi ini bukan rahasia dan ini yang memang udah di-share kemana-mana. Jadi di Amazon itu punya ada yang namanya leadership principles gitu ya. Nah, leadership principles ini sebenarnya tadinya ada 14, tapi baru kurang lebih sebulan gitu kan, itu tambah 2 itu jadi 16 begitu. Ya, leadership principles ini adalah prinsip hidup orang-orang yang ada di Amazon, atau mungkin kalau kita sering sebut namanya itu adalah Amazonian. Orang-orang yang hidupnya di Amazon atau yang bekerja di Amazon, ya mereka itu harus menjalankan culture-nya perusahaan, culture-nya si Amazon ini. Ya culture-nya ini istilahnya adalah leadership principle. Ada 14, jadi ketika Anda mau masuk ke Amazon, mungkin Anda nggak langsung ditanya tentang technical, mungkin ada bagian yang pertanyaan technical, ya tapi kita akan ngecek juga nih, Anda itu nyambung nggak sih sama leadership principles-nya di Amazon itu? Anda punya karakter seperti itu nggak? Begitu. Jadi contohnya nih, ada yang namanya customer obsession.
Jadi Amazon itu selalu obses terhadap customer. Kita itu selalu dengerin customer ya. Customer itu maunya apa sih? Jadi yang penting itu bukan kitanya, yang penting itu sebenarnya customer. Customer itu maunya apa? Begitu. Itu kenapa alasannya AWS itu punya tools itu lebih dari 200, feature-nya itu udah dari 5.000 begitu. Kenapa sebanyak itu gitu? Ya karena kita bilang kalau kita punya tools yang sedikit, misalnya 10 gitu ya atau 20, terus customer-nya banyak, ya si customer ini kan punya problemnya beda-beda kan. Kalau kita punya tools-nya cuma sedikit, otomatis ya kita harus, mungkin bahasa Indonesia itu kita harus akalin. Kita harus akalin gimana sih nih untuk solve problemnya customer ini gitu kan. Nah, tapi dengan kita punya banyak tools, ya kita percaya dengan tools yang customer ini bisa solve problemnya itu dengan tools yang paling tepat. Begitu. Dan yang menarik adalah walaupun kita punya service-nya itu lebih dari 200, kemudian feature-nya itu lebih dari 5.000, itu 90% inovasinya AWS itu adalah berdasarkan customer. Jadi customer-nya itu membutuhkan apa, ya kita dengerin customer ya, tapi memang bukan satu-satu sih, bukan berarti oh company A nih butuh sesuatu terus kita bikinin, enggak. Jadi kita dengerin customer kita mayoritas gitu kan, sebenarnya butuhnya apa sih? Database yang bisa untuk enterprise. Oh ya udah kita bikinin namanya Aurora. Kemudian kita mau bikin dong namanya compute yang lebih dinamis misalnya, yang nggak makan resource banyak. Oh ya udah kita bikinin serverless begitu. Oke. Jadi ada customer obsession, kemudian ada ownership, ada bias for actions dan lain-lain. Jadi di sini totalnya sekarang ada 16. Jadi ya ketika Anda mau masuk ke Amazon, ya salah satunya itu mereka akan cek kan, sebenarnya Anda nyambung atau enggak, Anda sesuai nggak sih dengan leadership principle-nya, gitu. Nanti dia akan tanya nih, kira-kira ketika Anda pernah nggak sih Anda itu gagal misalnya, ya Anda bisa ceritain tuh dulu Anda gagalnya ngapain gitu, karena kan gagal itu sesuatu hal yang wajar begitu kan. Jadi kalau misalnya di mungkin kalau kita sebagai orang Indonesia kan, wah kayaknya masa ya saya bilangnya gagal ya. Nah, orang saya mau interview kerja, masa ditanyanya pernah gagal atau enggak? Biasanya kan Anda bilang, oh nggak pernah, hidup saya mulus-mulus aja. Kayaknya semuanya baik-baik aja. Nah itu justru yang kayak gitu-gitu malah nggak masuk nanti. Ya kalau ditanyain gagalnya apa ya mungkin Anda mesti ceritain. Oh mungkin dulu gagalnya saya nggak naik kelas misalnya kayak gitu kan. Ya it's okay gitu kan, itu bukan sesuatu hal yang buruk gitu. Berarti Anda pernah gagal. Tapi next pertanyaannya itu adalah, oke, kalau misalnya Anda pernah gagal kan, kemudian apa yang Anda pelajari dari kegagalan itu? Kemudian terus perbaikannya gimana sih? Oh ya mungkin karena dulu saya nggak naik kelas gitu contohnya. Ya dari situ saya memotivasi lebih. Mungkin setiap hari saya jadi belajar lebih giat, saya sering belajar, sering latihan dan lain-lain. Akhirnya ya saya berhasil, saya menjadi lebih baik, akhirnya saya lulus cum laude misalnya, kayak gitu dan seterusnya begitu. Jadi ya ini yang namanya adalah Amazon LP, dan setiap orang yang mau gabung ke AWS atau ke Amazon ya biasanya kita akan ngecek dari sini. Ya pertanyaannya aneh-aneh, cuma ya memang ini adalah culture-nya Amazon atau culture-nya AWS. Jadi ketika Anda mau masuk ya make sure dulu ya Anda tahu nih kayak gini-gini kan, dan ini cukup baik gitu kan. Ya kalau misalnya kita jalanin seperti ini, ya so far akan baik-baik aja sih. Dan semua orang di AWS atau di Amazon ya mereka tahu tentang si leadership principles ini, dan kita selalu di-measure dari leadership principles ini. Oke, ya mungkin seperti itu aja yang saya bisa sharing ke teman-teman. Jadi sekali lagi kalau teman-teman ada pertanyaan bisa ditaruh di chat box atau mungkin nanti bisa kembalikan ke Bu Moderator. Silakan, Terima Mbak. kasih atas materi yang sangat luar biasa dari Bu Venus dan Pak Purin. Ini sudah saya kolek beberapa pertanyaan, banyak sekali nih. Udah banyak yang melampirkan pertanyaannya di chat box, dan udah ada yang raise hand juga. Mungkin langsung saya saja tanya, mungkin dari Pak Purin atau Ibu Venus yang bisa menjawab. Jadi ini ada pertanyaan dari Mas Muhammad Rizky. Izin bertanya, bagaimana cara AWS untuk mengatasi serangan denial of service atau DOS? Itu bagaimana itu? Mungkin bisa dijawab dulu. Ya, saya bantu jawab deh. Ya, jadi kalau misalnya di AWS, mungkin seperti tadi kita sering bilang, kalau di AWS itu kita punya banyak tools dan service, mungkin lebih dari 200, lebih dari 5.000 feature, begitu kan.
ya itu kita bisa menggunakan service-service-nya di AWS tadi, begitu. Jadi kalau normalnya ya kita punya satu server, ya server itu langsung dipublish ke internet, begitu ya, contohnya kayak gitu. Nah, ketika kita punya satu service yang dipublish ke internet, ya otomatis ya bisa langsung di-DOS, bisa di-attack lah dari luar. Tapi sebenarnya metodenya bukan cuma seperti itu, ya kita bisa bikin layer di depannya. Jadi kita bisa pakai service namanya API Gateway, atau mungkin kita bisa pakai cage namanya Content Delivery Network, Cloud Front, itu ditaruh di depan serang, tidak akan dihack, kurang lebih seperti itulah, karena ya dia sudah difilter di layer di depannya, begitu. Ya kurang lebih kalau jawaban teknisnya seperti itu. Mungkin Bu Venus mau nambahin? Enggak sih, nggak apa-apa. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak Furin dan Bu Venus, dari Rizky Dwi. Kebetulan sama-sama Rizky, tapi beda orang di Rizky Dwi. Izin bertanya, apa kelebihan Amazon Web Services dibandingkan dengan Alibaba Group Holdings dan Tencent Holdings? Boleh, mungkin saya sharing sedikit ya. Tadi mungkin mengulang tadi apa yang sudah saya share. Jadi di AWS sendiri itu kan kita punya jamnya itu ada lebih dari 5.000. Itu adalah salah satu keunggulan kita. Kemudian kalau kita lihat dari historinya ya tadi pelajaran sejarah, jadi AWS ini sudah ada sejak tahun 2006. Jadi kita adalah pionir, kemudian kita yang paling berpengalaman dari sisi teknologi untuk cloud ya. Itu salah tiganya mungkin ya, karena ada lumayan banyak tadi. Kalau masih ingat di slide saya yang ada banyak angka-angka, betul ya. Yang ketiga mungkin kalau saya boleh bilang yang unik buat AWS ya. Jadi sampai dengan tahun ini kita sudah melakukan price reduction. Jadi turun harga itu lebih dari 100 ya, 107 tadi kalau saya nggak salah ya. Jadi itu adalah salah satu keunikan dan keunggulan AWS. Ya, bukan salah satu, beberapa. Sorry. Dari banyaknya. Saking banyaknya. Tadi, saking banyaknya. Mungkin itu dari Rizky Dwi, apa ada masih ingin bertanya lagi atau sudah cukup? Cukup, terima kasih. Cukup. Baik, ini masih banyak sekali pertanyaannya Bapak Ibu. Sepertinya sangat tertarik, termasuk saya sebenarnya saya juga menyimpan pertanyaan, tapi untungnya ada yang beririsan nih pertanyaan nanti sekalian. Jadi ini ada pertanyaan dari Farik Fadilah dan juga M. Rizky juga menanyakan hal yang sama, ini saya rangkum jadi satu. Jadi individu ataupun company yang ingin migrasi service ataupun ke AWS, pasti nanti proses migrasi memiliki kesulitan yang berbeda-beda. Karena tidak semua aplikasi akan berjalan lancar di cloud service ataupun di AWS itu sendiri. Apakah ada opsi, strategi yang bisa kita terapkan saat akan melakukan migrasi aplikasi ke AWS? Jika ada, bisa mohon dijelaskan opsi strateginya tersebut. Iya, baik. Terima kasih. Mungkin saya coba jawab. Ini saya share screen lagi, karena kayaknya saya suka share screen ya. Ya, jadi ini yang bisa saya share. Jadi kalau misalnya kita ngomongin bagaimana sih cara kita migration ke cloud begitu. Jadi kalau cloud migration itu banyak tekniknya gitu ya. Mungkin ada istilahnya itu 7R begitu. Tapi yang pasti ketika kita mau migration atau kita mau melakukan adoption cloud begitu ya, itu nggak bisa langsung begitu. Nggak bisa langsung, misalnya saya bilang, oh ya udah ini semua saya mau naikin ke cloud. Ya sebenarnya nggak gitu juga begitu. Jadi sebenarnya yang paling benar itu karena kita migration ke cloud itu sifatnya adalah journey ya, sifatnya adalah perjalanan. Nah ketika kita mau melakukan cloud adoption, kalau dari AWS itu kita ada istilahnya adalah cloud adoption framework
begitu. Jadi sebenarnya perjalanan itu seperti apa aja sih, kemudian persiapannya itu harus seperti apa aja sih. Nah, itu ada yang namanya Cloud Adoption Framework. Kalau biasanya yang kita pusingkan itu adalah, wah ini servernya begini, aplikasinya seperti ini bisa jalan di cloud atau enggak, begitu kan. Nah, sebenarnya ada juga bagian yang penting juga, gitu. Ya, bagian yang penting itu dari sisi bisnis ya, begitu. Jadi kalau Cloud Adoption Framework ini ada 6 nih pilar ya. Ya di sini ada 6 pilar gitu ya. Nah, di sini ya kita bisa lihat ya sebenarnya sebelum kita pindah ke cloud ya kita harus persiapkan nih secara bisnis ya, bahwa orang-orang yang punya bisnis nih harus tahu dulu, oh ini kalau di cloud tuh modelnya seperti ini. Kemudian kalau biasanya nih kita investasi kan kita beli server gitu kan. Oh kalau di cloud tuh kita nggak beli server gini, modelnya itu adalah pay per use. Kita hanya gunakan sesuai dengan penggunaannya. Kalau dulu kan ya kita belinya 50 juta, ya saya mau pakainya untuk 5 tahun misalnya. Ya kalau sekarang ini bayarnya pay per use, sama seperti kita bayar listrik, sama kayak kita pakai bayar air gitu. Oke, kemudian ada apa lagi sih? Mungkin dari sisi people ya. Oh, orang-orangnya ini harus di training dulu, karena ketika kita mau tahu cloud gitu kan, ya itu kan modelnya beda nih. Ya nggak bisa sama begitu. Jadi ya mungkin yang benar ya, kalau menurut saya yang benar itu ketika kita mau migration atau salah satu organisasi atau salah satu perusahaan itu mau melakukan perpindahan ke cloud, yang paling benar itu adalah ya kita harus belajar atau kita harus persiapkan itu dengan istilahnya adalah Cloud Adoption Framework. Ya kita harus tahu dulu nih semuanya, ya baru kita bisa punya journey ini dengan baik. Begitu, termasuk di dalamnya adalah migration. Begitu, dan secara kalau teknik migration, secara technical, itu ada istilahnya 7R gitu. Nanti saya coba share mungkin URL-nya deh. Nanti setelah ini saya coba lihat ya. Mungkin seperti itu dari saya, Bu. Baik, jadi untuk Mas Farid Fadilah untuk migrasi tadi ya bisa ada adoption-nya dulu, gimana tadi prosesnya. Cukup jelas atau masih perlu konfirmasi lagi dari Farid Fadilah atau M. Rizky? Cukup jelas, Bu. Cukup Terima jelas ya, nanti mau di-share juga nih URL-nya supaya lebih nanti jelas lagi. Baik, kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Cindy Milati, ingin menanyakan apakah data dan file yang ada dalam cloud AWS bisa hilang sewaktu-waktu atau tidak? Dan kalaupun hilang, itu disebabkan karena apa? Boleh saya coba jawab ya, nanti Iya, mungkin silakan. Pak Furin bisa melengkapi dari sisi teknisnya kalau diperlukan. Jadi di AWS sendiri tadi kita ada yang namanya global infrastruktur ya. Jadi ada satu region di AWS, kemudian di bawah region itu ada beberapa availability zone. Kemudian di bawah availability zone ada beberapa data center. Semua data yang ditaruh di AWS itu biasanya disimpan di salah satu availability zone. Kalau memang mau menambah, nanti bisa juga disimpan di availability zone di region yang lain, itu juga memungkinkan. Jadi di dalam saat disimpan di satu availability zone, itu akan tereplikasi secara otomatis. Jadi 24 jam ya on terus. Jadi kalau sampai salah satu availability zone ini misalnya down, drop begitu ya, semua data itu karena kan selalu direplikasi kan otomatis ke availability zone yang lain. Jadi data itu akan selalu ada. Jadi itu nggak ada masalah. Kemudian kalau nanti bisa lihat di website AWS ya, ada beberapa SLA untuk service-service kita. Itu salah satu service kita adalah untuk storage ya, untuk penyimpanan data. Itu namanya Simple Storage Services atau S3. Itu availability kita untuk SLA availability-nya itu ada 9x11, 911 kita sering sebutnya. Jadi 99% points 99x11 ya. Silahkan dihitung sendiri desimalnya. Jadi kita menjamin bahwa data itu aman dan secure di AWS. Oke, cukup menjelaskan ya betapa secure-nya untuk data di AWS. Mungkin itu cukup menjawab. Apa ingin ditambahkan dari Mbak Cindy? Iya, sudah cukup, Bu. Sudah cukup ya, oke. Terima kasih. Sama-sama. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi, dan ini langsung nih pertanyaan untuk Ibu Venus dan untuk Pak Furin. Yang pertama, pertanyaan untuk Ibu Venus,
dari Mas Alvin Auzikri, menanyakan Pro. karena AWS sudah bermain lama, saya sudah sangat banyak, baik untuk startup maupun pemerintah, bahkan individu, perorangan. Kemudian pelanggan terbesar AWS sampai saat ini itu siapa, dan bagaimana AWS berkontribusi dalam eco-green atau eco-friendly. Karena untuk saat ini AWS merupakan perusahaan penyedia data center terbesar di dunia. Mungkin bisa dijawab dulu Ibu Venus. Boleh, ya. Ya. Jadi kalau di AWSD kita ada banyak sekali ya jutaan customer yang menggunakan AWS. Kalau saya boleh drop beberapa nama gitu ya, di Indonesia kita punya ada kampus-kampus terkenal di Indonesia tadi ya, seperti Universitas Pasundan, kemudian IKIP Bojonegoro. Ada juga beberapa kampus yang saat ini masih dalam proses untuk menjadi public reference kami. Jadi sebelum proses itu selesai, kita biasanya nggak share nama ya. Jadi nanti bisa juga dilihat di website AWS. Beberapa yang sudah naik itu mungkin sudah approve itu ada, sebentar saya mencoba mengingat-ingat karena lumayan banyak. Ada Universitas Kristen Duta Wacana di Jogja ya. Kemudian beberapa perguruan tinggi negeri terkenal di Indonesia, top tier-nya itu juga menggunakan AWS. Kemudian itu di Indonesia. Tadi saya sebutkan juga ada Netflix, kemudian ada Zoom yang kita pakai saat ini menggunakan AWS security begitu ya, yang kita bisa bicara Branded. seperti NASA, juga General Electric ya, kemudian Shell, kemudian kalau kita bicara dari sisi industri ya, misalnya silakan nanti bisa langsung ke website-nya AWS. Di situ akan ada case study atau ada customer reference, tinggal klik aja. Mau di industri apa, atau mau di, kalau misalnya di public sector itu misalnya pemerintahan mana aja. Saya bisa sebutkan mungkin Singapura itu kan sudah cloud ready ya. Jadi pemerintah Singapura itu menggunakan AWS. Ya. Baik, itu untuk beberapa pelanggan terbesar AWS ya Bu ya di skala dunia dan juga di Indonesia. Kemudian ini ada pertanyaan untuk Pak Furin, dan ini juga saya nanti ikut nyisipin pertanyaan saya di sini juga. Jadi di sini menanyakan dari Alvin juga sama, karena service